Shalom, selamat pagi. Kembali lagi ketemu dengan saya. Semoga Anda tidak bosan di hari yang ketiga. Ya. Dengan renungan yang berjudul tetap sama, siapakah saya? Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah kepada kami setiap hari, yang tidak ada habis-habisnya. Bapak, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukalah isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertumbuh dan boleh berubah karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan dengan judul yang sama, siapakah saya? Yang ketiga. Saya adalah pelaku firman. Ayatnya dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi saya bacakan, jadi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya adalah pelaku firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2022 ini, siapakah saya? Saya adalah pelaku firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang di luar sana yang pandai membohongi orang lain. Mereka berbuat seolah-olah mereka baik, orang yang rajin memberi, penuh kasih dan sebagainya macamnya. Karena ada satu tujuan yang hendak mereka raih. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang memanipulasi orang lain demi kepentingan orang lain. Orang-orang ini jelas bukan orang-orang sebagai pelaku firman. Orang bisa berkhotbah mengenai kehidupan rumah tangganya yang baik, manis, adem ayem. Tapi sebenarnya kehidupan rumah tangganya kacau balau. Ini tidak boleh terjadi di tahun 2022. Terutama untuk Anda pelayan Tuhan. Dan juga untuk jemaat Tuhan. Jangan sampai terjadi hal kayak begini. Tapi warning ini lebih saya ingatkan kepada para pelayan Tuhan. Kalau teguran firman Tuhan bilang, kita jangan seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya putih, bersih kelihatannya. Tapi dalamnya tulang belulang. Menjadi pelaku firman ini sesuatu yang harus kita, saya dan Anda lakukan di tahun 2022. Sudah cukup kita hanya bermodal omongan. Sudah cukup kita hanya bermodalkan pendengaran saja. Saatnya kita melangkah, berjalan, menuju ke sesuatu yang kita mau tujukan. Menuju ke sesuatu yang Tuhan inginkan kita tuju. Mudah tidak? Tidak. Bahkan untuk tim KPR saja, KPR 2. Ya, jadi ada satu tim kita, ya, tidak mudah. Walaupun bersama-sama, tidak mudah. Ada yang mundur, ada yang, ya gitulah. Saya nggak mau membicarakan hal itu. Tapi yang saya mau katakan, sendiri maupun bersama-sama tidaklah mudah. Banyak orang bilang kalau kita bersama-sama maka lebih mudah. Pengennya begitu kan. Tapi in the real world, ya, dalam nyatanya tidak semudah itu. Jadi bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau Anda ingin menjadi pelaku firman, maka berubahlah dari diri Anda dulu sendiri. Saya nggak mampu. Siapa yang mampu? Saya tanya sekarang. Siapa yang mampu? Anda pikir saya mampu? Saya pikir Anda pikir saya bisa? Kalau saya sudah berdiri di depan mimbar ini menyampaikan firman Tuhan, renungan, Anda pikir saya bisa kah? Banyak orang menipu dengan renungan-renungan ini. Seakan-akan dia orang yang baik, orang yang suci, orang yang benar. Padahal tidak. Mereka pun juga sama seperti Anda dan saya pada pagi hari ini. Berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang menjadi pengikut Kristus. Berjuang menjadi seorang hamba Kristus. Dan yang ketiga, berjuang menjadi apa? Seorang pelaku firman. Tidak mudah. Enggak mudah. Banyak tuntutan, banyak tekanan. Belum lagi omongan-omongan dari luar yang mungkin, sok suci, sok ini, sok itu. Tidak mudah. Belum lagi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh gono gini gitu. Wais. Tapi kalau Anda tahu bahwa semua itu sampah, ingat lagi deh ya. Sama Ibu Esther yang menyampaikan firman Tuhan yang bilang bahwa itu sampah buat dia. Maka apa yang tidak mampu kalau kita bersama Kristus? Anda pikir juga Ibu Esther bisa lepas karena dirinya sendiri? Gak bisa. Apa yang manusia bisa lakukan? Saya mau katakan, bagaimana daging membangun daging? Gak bisa. Bagaimana daging membangun roh? Lebih gak bisa. Bagaimana roh membangun daging? Aneh. Yang benar apa? Roh membangun roh. Masalahnya Anda ada roh Tuhan tidak? Apakah Tuhan tinggal di dalam diri Anda? Dan membangun roh Anda. Kalau tidak, bagaimana kita menjadi pelaku firman? Melakukan satu hal aja susah setengah ampun. Jangan membenci. Waduh Tuhan. Tuh tadi orang naik motor nyelimpang depan mobil saya. Udah gak sabar pengen saya tabrak aja. Itu saya biasanya begitu kesel saya. Belum lagi kalau kita ngomong sama siapa, kesel gitu kan, nih orang dablek bener gitu, dikasih tahu nggak mau ngerti-ngerti, nggak mau coba berubah. Bagaimana bisa berubah kalau dia rohnya nggak sama? Makanya setiap orang yang mau sharing dengan saya selalu ajak dia berdoa dulu. Kenapa? Supaya rohnya sama. Karena kalau rohnya udah sama, semua gampang. Jangan kita ngomong sama orang yang, aduh saya susah, butuh bantuan, saya mau cerai ini. Anda tidak berdoa, nggak boleh cerai, ini, tambah kesel dia. Anda bukakan ayat, tambah mangkel dia. Oh dari rumah udah mau bercerai. Nah, sebelum mulai berdoa dulu, usir dulu itu roh-roh cerainya, usir dulu keras hatinya. Oh, mana bisa diusir keras hati? Oh, jangan salah. Ingat peristiwa Mesir yang Ius bawakan kemarin. Tegar hati. Siapa yang bikin? Tuhan yang bikin. Supaya apa? Supaya orang tahu betapa berkuasanya Tuhan. Dahsyat bukan? Ini loh Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2022. Tahun yang penuh kedahsyatan Tuhan. Saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Janganlah lagi ngambek-ngambekan. Janganlah ada lagi yang kesannya gimana, begini, begitu, begono. Jangan.
Apapun juga yang kamu lakukan, firman Tuhan bilang, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, bukan buat ibu gembala, bukan buat siapapun juga, tetapi seperti untuk Tuhan. Kan kita kerja sama Tuhan. Kan kita tinggal dalam rumahnya Tuhan. Terus kalau nggak ada yang mau kerjain, jangan mangkel, jangan kesel, jangan kayak orang uring-uringan, kerjakan aja apa yang bisa kamu lakukan. Kenapa harus tunggu? Kalau Anda butuh bantuan, telepon orang, saya butuh bantuan kamu. Malu, oh saya mau dia punya inisiatif, oh saya mau dia punya kemauan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang sama sifatnya seperti Anda. Tapi saya malu kalau dia tolak saya. Saya kalau buat Tuhan saya gak ada malu-malunya, saya gak bohong. Saya kalau kerja buat Tuhan, saya nggak ada malu-malunya. Saya nggak ada itu rasa takut dipermalukan, takut direndahkan. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Wong dia aja nggak malu ngangkat saya dulu. Orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang berdosa. Kenapa sekarang saya mesti malu mengatakan kepada dia bahwa saya adalah anaknya? Kenapa saya mesti malu bilang bahwa dia adalah bapak saya? Saya malu minta-minta uang pada orang lain. Betul, kalau buat saya. Tapi kalau buat Tuhan saya nggak akan pernah malu. Demi dia saya mau dijadiin apapun juga. Demi dia, hanya demi dia. Demi istri saya belum tentu mau juga sih. Demi anak saya juga belum tentu mau saya. Sungguh tidak mau saya. Kalau sampai harus ngemis-ngemis sama orang, belum tentu mau saya. Kecuali benar-benar terpaksa dan terpaksa. Itu pun kalaupun mungkin juga ya. Tapi kalau buat Tuhan, tinggal telepon orangnya. Kalau dia kagak bisa ya udah, tauin aja orangnya. Sehingga apa? Di tahun 2022 ini tidak ada lagi hati yang mangkel. Gak ada lagi hati yang kesel. Kalau kamu punya tugas, lakukan dengan segenap hati. Orang lain gak menghargai, sudah diamkan. Tuhan melihat dari atas sana, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin seringkali salah bicara yang membuat orang jadi sakit hati. Kita maklumin teman-teman kita seperti itu. Kalau Anda gak suka, datangi dia, tegur dia, bicara 4 mata. Jangan ada lagi gak suka, jangan ada lagi, oh lu kemarin gak datang dalam ibadah A, gue juga gak mau datang yang lu pimpin. Jangan kayak gitu lagi. Oh, lu mau singkirin gue. Oh, lu gak seneng sama gue. Jangan ada kayak gitu lagi. Kita kerja sama-sama buat Tuhan, buat gereja ini, buat Tuhan kita, bukan? Supaya buat jemaat semuanya jadi senang, bisa nyaman. Jadi mari, kita sama-sama kita berubah lebih baik lagi. Di tahun 2022 ini, siapa saya? Saya adalah pelaku firman. Saya adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan saya melakukannya. Sebab itu, mari kita sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu bukan perkara mudah untuk kami menjadi pelaku firman. Tapi kami yakin kalau kami bersama dengan-Mu, maka kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bisa menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, ajari kami. Sebab tanpa-Mu, kami tidak akan pernah dan tidak akan pernah mungkin menjadi pelaku firman. Karena ada Engkau dalam hidup kami, maka kami bisa menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Memang tidak mudah menjadi pelaku firman.
Tetapi dengan pertolongan Tuhan, menjadi pelaku firman sangat mungkin. Karena apa yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.